Loh, pertanyaannya adalah satu. Kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikiran kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe. Pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kok liane? Ngono coba. Wih, ini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kok tiba-tiba Jogja, Bung, aku melu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita cintai para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Yai Azizi Hasbullah. Jadi alhamdulillah Blitar memiliki Yai Azizi yang hari ini dalam situasi yang demikian rumit memahami agama, memahami fikih. Blitar punya al-alim al-allamah dalam urusan ilmu usul fiqh. Beliau adalah Yai Azizi Hasbullah yang kepakarannya sudah diakui oleh seluruh ulama di Nusantara. Itu adalah kebanggaan tersendiri buat masyarakat Blitar. Ora rawuh hadirin wal hadirat ingkang mulya. Nggih. Tak cerita mawon. Wis damai to, wis ora perlu pembekalan perdamaian wong Blitar iki wis damai. Wong wis adem ayem kok dibekali ora apa. Wong Blitar iki lho kula ora patek kuwatir wong kuthane Bung Karno. Wong Indonesia yang menggagas pertama menjadi negara kesatuan wong Blitar. Dadi kula mboten patek kuwatir. Kau yang memulai, enggak mungkin kau yang mengakhiri. Oh Blitar tadi niki, jadi Indonesia ini mboten saged nglupaken Blitar. Di sini ana Bung Karno. Kula niku sakjane numpak mobil ning Blitar wis sungkan kula. Kula niku pengen mlaku ngoten niku. Mboten enak kali ana Bung Karno soalé ning kene. Mosok Bung Karno ning bersemayam kula kok petakilan ora penak kula. Lah wingi diseneni Pak Bupati kali Pak Kapolres. Terus dipatoske hukum fikih kali Gus Azizi repot. Nah, kula cerita mawon, kula niku dilalah ki wong kok saanane ngumpul. Kula niku ben umroh niku nggih tak matke niku apa yang terjadi. Lah anggere ana wong iki tak celuk sitok-sitok. Kondi Kang kowe Kang. King Afrika Kiai, kira-kira ngono lah bahasane wong basa Blitar mawon. Piye negaramu? Walah penuh persoalan, penuh permasalahan. Ora lah manganmu piye? Wah panganan mulai angel teng mriko. Lo takon wong Suriah tambah mek nangis tok ditakoni piye bangsamu kok iso tekan kene piye? Lah niki ya setengah umroh setengah melayu jarene ngoten. Lah sampean pundi? Kula Iran. Piye negara Iran? Wah niki nembe bar kacau panglima kula dibedil mati ya. Pira negara-negara lah tiang-tiang Eropa piye negaramu? Ini baru selesai musim dingin. Nah, makanya kita pergi umroh. Namun ngoten niku tak rasa-rasakno. Kulo ora takok wong negaraku. Soale wis padha pengalamane. Baru ngoten niku terus tawaf. Dadi sak donya niku muteri Ka'bah. Sembuh ana sing royokan ngambung Hajar Aswad sampai mencolot ana sing
Ya wis kena ringet, kena. Alah mun kula mlebu selangkangane wong Afrika ngene ya klebu wis. Ora ngerti nek kula niku kiai wong kono niku heran kula niku gumono. Wis kono ngawur pancene. Ngono kiai kondiang ra kenal wong kono. Lah ya Gus, kula wong kono ora kenal, tak takon kowe kenal aku ora? Ah kowe sapa? Saya kono ora kenal kiai, masyaallah. Padahal wis kula wis arep macak tak tulisi kiai Indonesia ngono ya. Tapi ra usum ning kono pokoke. Sering gitu. Mila kula niku iso mbayangno, maka pemerintah Saudi khawatir. Nek ngasih corona mlebu mriko, mboten kebayang. Donya entek. Lah wong sak donya teng mriku. Pilek siji nggo mulai pileke rampung niku santri. Mula kula mangsul keng mriko niku adus banyu Zam-Zam. Adus nggih nek teng mriki lak sampe ming saci sak sloki cilik ngono bae. Iki diutah. Mriko ya tak blancur ndas kula ngene. Setengah jam kula adus planturan. Wah, iso weneng niku kula. Pun tak takoni. Terus tawaf. Wafi anggere ana wong Indonesia mesti maca kotakne. Maca ngene tiba celungup niku ketabrak wong. Akhire wis ra sida maca mek ngene ra. Ana sing maca ketabrak ilang. Aku rombongan ilang. Akhire kula niku ngrungokno tok. Tak rungokno niku ternyata donga tawaf wis seragam. Wis kitab ora patek kanggo niku. Donga niku wis ora diwaca nek puteran iki macane napa muter niki macane mboten patek kanggo. Angger tak rungono iku muni Robbana atina fid dunya hasanah. Kabeh pun. Terus ajeng ngambung Hajar Aswad ora sida tawaf wong antrine sak jam. Urung mesti mek dadah-dadah ngene tok. Ya carane ngono mek napa nggih syar'it ngene ya. Ngene tok. Robbana atina fid dunya hasanah. Ana sing Robbana atina karo nawak. Tak pikir-pikir. Apa aku ya arep melu njaluk donga ngono apa ya ra ya. Iki aku iki. Lha kula ya ora iso, padahal kula niku ya apal dongane, tapi ya katut wong-wong iku. Lha nek kula maca donga tawaf sing teng wingking kula niku ora iso nirokke. Akhirnya angger kula maca donga tawaf wingkinge mek takon amin-amin ngono lho. Amin-amin wae aku ngono mriki. Lu Robbana atina bareng tak pikir iya. Nah aku arep melok-melok ngono sesel-seselan Robbana atina rada sungkan kula. Fid dunya hasanah. Tak pikir-pikir delok ceritane wong-wong niku wau kabeh tak saring. Lho aku iku ora njaluk wis dikeki kok piye? Karo Gusti Allah. Jadi fid dunya hasanah wong Indonesia iku ora patek njaluk, wis dikeki. Fid dunya hasanah wis enak tok ya Indonesia niki, ora patek njaluk, sampean brecel ora tau njaluk, kei fid dunya hasanah. Dadi ngene iki senang, ngono wong Eropa iki arep-arep srengenge iki. Nek wis musim dingin sampai bayar mlebu ning Indonesia karena kelangan srengenge. Wong Eropa niku 4 wulan kelangan srengenge iki sampai kulite bintik-bintik kaya kulite tekek. Kenapa? Karena pigmennya hilang tanpa ultraviolet. Bintik-bintik dia bayar banyak pergi ke pantai-pantai Indonesia terus engko dede teng mriku simpakan tok. Nah kadang kita salah paham dikira iku pornografi, mboten niku dede yang berjemur. Mulane sampean ra tahan aja rono, ngono lho. Lah kita tiap hari terus srengenge, sak senenge ngene. Ana sing srengenge iki turah-turah. Ngasek uwit ra iso tukul Arab. Niku srengenge turah. Panase masyaallah sampai nandur uwit itu nganggo pipa. Padang Arafah mulai hijau karena nganggo pipa, menghabiskan biaya miliatan untuk uwit tok. Wong Indonesia ya Allah nandur uwit ra niati tukul. Mangano kates nang leken isine ngisi ngoneng sawah tukul. Jadi di dunia kasana ini kita rasanya ya Allah Indonesia negaraku ning donya kok apike kaya ngene.
Kita apik. Ini makanya Indonesia nih dalam percaturan dunia terbaru. Wong pinter-pinter ini beduk ning Jerman sebulan yang lalu. Bahas krisis masa depan dunia. Kesimpulannya telu, akan ada krisis besar di dunia. Satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Itu tahun 45 sampai tahun 50 itu benar-benar akan terjadi krisis tiga besar itu. Ngono ku. Wong Indonesia ora dihitung. Ketika membicarakan krisis besar dunia, wong Indonesia gak dijak omong. Kenapa? Ya wong Indonesia itu pasti akan selamat dengan tiga krisis besar itu. Kenapa? Air melimpah, makanan melimpah, energi melimpah. Dadi sesuk iki nek donya krisis, iku wong iku mrene kabeh, golek banyu rene, golek panganan kene, golek energi kene. Banyu ning Blitar turah. Njaluk banyu model apa ning kene ana. Mulai banyu biasa sampai banyu kendel ono. Apa? Lah gitu banyu apa sing ra ono nang kene? Mulai banyu biasa sampai banyu suwuk ono. Nggih. Wong ini ndelok Indonesia ini turah napa-napa. Orang tidak pernah berpikir, ora ono ngombe bensin soalnya. Ngombene banyu air kita turah-turah. Nggih. Lho niki Indonesia. Energi turah kita. Energi kita punya energi matahari. Ini duwe 12 jam setiap hari tidak pernah kehilangan matahari dan kita punya peredaran matahari terpanjang karena kita punya 3 perbedaan waktu. Waktu timur, waktu tengah, waktu barat. Jadi punya peredaran matahari paling panjang. Energi angin, kita punya pantai terpanjang di dunia. Kayak kitiran mesti muter ngerti ning pantai. Kurang apa? Pangan. Apa menenek wis muni pangan. Makanan terbanyak ada di Indonesia. Wong Cina diembargo karo pemilik gandum, ora mangan. Wong dia tidak bisa mencukupi kebutuhan gandumnya. Apa meneh saiki 1,5 miliar menungso mangan kabeh. Jadi Cina ini paling mumet makani wong 1,5 miliar. Makanya dia kemana-mana mencari kehidupan. Apa? Ngopeni wong 1,5 miliar. Iku nek setengah kilo sedina 750 ribu. 750 juta kilo ya. Ya, 750 juta kilo. Mangan kondi, makane wong kono nek menghargai makanan luar biasa. Gandum ditepungke terus diodot dadekke mie, mangane ngangge sumpit mangkoke cilik, soalnya nek nganggo piring terus dicawuk cepet entek. Lho budaya itu. Lha nggih, Cina mangan wedhus. Wong Cina niku kongkon mangan wedhus, wedhuse kurang. Karena wedhus niku pentile loro, anake siji. Nggih. Mulane sing cukup ning kono ya babi niku. Pentile 14 anake 18. Lha nggih. Dadi mila angel mriko. Amerika ketika berhadapan karo India, diembargo bawang bombay. Mati dia nggak punya bawang bombay. Afrika panganane malah angel. Nandur pari entek dipangan emprit. Karena empritnya masih belum diselesaikan. Tampru emprit entek pari sak pira habis. Akhirnya empritnya dikirim nang Indonesia diimpor karo peternak burung. Siji didol 10 juta. Namanya blackstrut. The blackstrut itu emprit Afrika. Nandur jagung pangan betet. Betet siji ngentekno 10 jagung wong gedene sak mintok. Betet iki namine makau. Jagung siji mung dimutno ngono entek. Nandur gedang, pangan munyuke gedene sak sapi. Jenenge gorila. Nek mangan gedang iki dimut prol niku karek gagange tok. Nandur telo, pangan celeng.
Akhirnya timbangane nandur dipangan kewan, kewane diuber dipangan. Loh, jadi fit dunia hasanah niku ya Allah. Halo yung aku ora njaluk istri kae. Lah makanan di Indonesia apa sing ora ono sampean? Minta makanan apa sak bumbune lengkap, ora perlu impor. Empon-empon ono kabeh. Ra entuk mangan apa-apa, parine dipangan manuk, mangan jagung, jagung entek, mangan uwi. Uwine entek mangan telo, telone entek mangan tales, tales entek mangan gembili, gembili entek mangan suwak. Iki lagi latihan mangan porang. Loh, itu Indonesia. Duwe kabeh. Loh makanya jangan heran. Kita ini memiliki segalanya. Jadi bangsa itu disyukuri. Liyane bangsa kene sik syukur. Duwe apa kabeh? Bahkan gendruwo paling akeh niku Indonesia. Wong Inggris niku mek ngertine Casper. Amerika Dracula. Cina vampir. Lah Indonesia itu ngene sampai iso sampai. Ket mulai gendruwo sampai kuntilanak sampai wewe gombel. Gundul pringis. Dracula, Dracula apa? Grandong, mak lampir, kolor hijau, wah, drangkong. Loh, makanya bangsa kita ini bangsa yang kalau diukur dengan kacamata dunia, bangsa yang sejajar dengan bangsa yang punya peradaban tinggi di dunia. Wong apa-apa ono, apa-apa ono. Mesir punya piramid, kita punya Borobudur. Apa yang kita nggak punya? Dongeng seluruh yang mereka miliki kita punya. Kono duwe kisah cinta yang mengharukan Romeo Juliet. Cina duwe sampai Ingtai. Arab duwe nopo? Kais dan Laila. Kene duwe ande-ande lumut. Duwe Roro Mendut Prono Citra. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson, kene duwe jenenge Bandung Bondo. Lha apa ya kono duwe kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di mana bukan duwe. Jadi dari ukuran peradaban dunia kita punya semua, nggak ada yang kurang. Apa sih yang kurang? Kita punya semua. Apa yang dibanggakan orang tentang sejarah besar kita punya. Makanya jangan heran ketika dunia dalam satu masa ditaklukkan sama Genghis Khan, Arab runtuh, Cina runtuh, Eropa runtuh, begitu masuk ke Nusantara diruntuhkan sama Singosari, dan sekali-sekalinya negara multinasional yang namanya Mongolia kalah dengan orang Nusantara. Dia kalah yang gini. Makanya yang kadang kita nggak pernah sadari, satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena merebut kemerdekaannya hanya bangsa Indonesia. Jadi coba bayangno kabeh negara iku merdekane kaya Indonesia, nggak bisa. Liane ora, makanya karena kita ini merdeka secara bersama-sama, karena merebut kemerdekaannya, maka rakyat punya hak memiliki negara. Cina rakyatnya randuwe tanah milik negara. Malaysia tanah milik negara. Kene jurang-jurang ledake rakyat. Mula anggere bangun dalan ngitung ithake sapa. Ganti rugine pira. Ganti untung akhirnya mindah pendopo bayar. Karena apa? Tanah rakyat. Jadi kita ini karo Gusti Allah dimanjakan betul. Enak. Loh makanya kita ini punya peradaban, punya bangsa yang bukan sesuatu yang baru. Sana punya negara, kita punya negara. Sana punya sejarah kerajaan, kita punya sejarah kerajaan. Semua kita punya. Kono duwe kerajaan Ming Cina, kono duwe kerajaan Arab punya dinasti-dinasti. Kita punya kerajaan. Duwe kabeh. Sampai tingkat alat musik, karena orang Eropa pakai gitar terbuat dari kayu dan tali. Arab alat musiknya terbang terbuat dari kulit dan
kayu. Tapi bangsa di Nusantara alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duwe kabeh. Lah apanya? Makanya kalau hari ini ono bangsa kok ceritane elek. Ini kula niku gumun. Karena hari ini ada orang yang tidak pernah bisa melihat keindahan bangsa Indonesia. Kenapa? Orang disyukur karo Gusti Allah. Bayangannya jadi opo? Tidak pernah berpikir tentang jadi Indonesia. Makanya agama wis duwe. Biyen peradaban apapun punya. Sampai akhirnya bangsa ini bangkit. Dan ketika bangsa ini bangkit terus bong-bong seluruh dunia datang, peradaban campur di Indonesia. Wong Cina teko, India teko, Arab teko. Kumpul semua di ini. Makanya kemudian ini menjadi satu bangsa dalam satu kawasan yang banyak sekali puluhan bangsa, ratusan suku, puluhan agama dan kepercayaan. Lalu pertanyaannya adalah satu. Kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikiran kok iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe. Pasti ada yang kerja, ono sing nukangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kok liyane? Ngono coba. Wih, ini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kok tiba-tiba Jogja, Bung, aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja. Raja dengan batas wilayah saka Wonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel ngono ya ora apa-apa. Dan tetap raja, tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini nggak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Wih, ini jiwa yang dikobarkan. Siapa yang bangun dulu? Raja Cirebon, raja di Lombok sana, raja di Banjar, Raja Bone, seluruh iya Bung, kami bersatu membangun bangsa baru, negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hebat orang-orang dulu itu. Wadah orang-orang besar atas nama bangsa Indonesia. Semua ribut. Ini dasarnya apa? Harus pakai agama, harus pakai ini. Kurang alim apa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kudu busi tapal. Tapi begitu tercetus Pancasila, beliau mengatakan ini sudah sesuai secara syar'i. Tapi hari ini orang sing ngapal hadis telu ngeyel umum. Ki Bagus Hadikusumo semua hebat lu, terima. Ono panglima perang jenenge Jenderal Sudirman berangkat perang, paru-parune separuh. Paru-parune separuh berangkat perang, wis ora mikir mati ya. Gerilya mulai dari perbatasan Banyumas sampai Malang itu bergerilya. Paru-parune separuh, gak iso mlaku, ditandu. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini bisa bangkit dan bersatu. Saiki BPJS kurang sakniki ngamuk coy.
Dari bangsa zaman berubah sampean kebagian zaman milenial. Makanya kalau mengukur bangsa ini kita ukur mundur ke belakang bahwa bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana tiba-tiba menjadi seperti ini. Mesti ono sing nukangi. Sing nukangi sapa? Sing nukangi bangsa ini menjadi bangsa yang santun, menjadi bangsa yang mengerti berbeda-beda. Sing nukangi yo mbah-mbahe dewe, mbah-mbahe dewe. Nenek-nenek moyang kita. Ya, banyak ini nenek moyang kita. Kalau urusan perang antar agama, belum ada negara yang perang antar agama sampai ratusan ribu mati. Di Jawa sudah terjadi perang antar agama. Jadi wis blenger. Itu sekitar tahun 800. Antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya Hindu dipimpin Garung. Wangsa Sailendra dipimpin oleh Balaputra Dewa. Perang di Hindu si Cibuto. Begitu, Wangsa ini bertarung Buddha Balaputra, sing Hindu Sanjaya. Wala tawur iranon tae. Sampai Raja Sanjaya takut karo Palike. Mate aku gini, Palikku kuat. Jenenge Semaratunggal. Aku bisa mati wis lungoe. Akhirnya ada orang namanya Panuko pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya menang ini Wangsa Sailendra ini, perang Buddha menang. Tapi begitu mau bikin candi, orang duwe arsitek, podo kabeh. Akhirnya cari arsitek, entuk arsiteknya wong Hindu. Orang Hindu jadi arsiteknya, namanya Panukuh atau Gunadarma ini mau. Akhirnya dibangunlah candi Buddha besar. Candi yang besar candi Buddha namanya Sambara Budura. Arsiteknya orang Hindu. Mula ono candi Buddha modele Hindu. Nah, begitu bangun candi. Ternyata anak Semaratungga yang anti Hindu namanya Pramodawardhani jatuh cinta. Coba sampean bayangno. Bapak niku anti Hindu, diadane anake sing Buddha jatuh cinta sama orang Hindu. Ya terpaksa dinikahkan. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya si Panuko bergelar baru menjadi penguasa di kerajaan Sailendra, namanya Rakai Pikatan. Makanya sudahi konflik politik. Perbedaan itu biasa, jangan terlalu serius. Khawatirnya nanti anakmu saling jatuh cinta. Mate kon. Akhirnya kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan di bawah asuhan Lokapala, anak Semar anak Rakai Pikatan. Akhirnya bangsa ini rukun. Setelah itu rukun pindah ke Palembang. Sudah tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Pindah ke timur, Sindok tidak lagi besar. Tidak lagi ribut agama, jadi negara besar. Bangunlah Singasari, tidak lagi ribut agama. Maka keduanya menjadi bangsa besar. Dan begitu zaman Majapahit, semuanya saling rukun, saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Akhirnya dirukunkan oleh seorang pujangga besar namanya Empu Tantular, nulis kitab Sutasoma yang di situ ada kalimat-kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerukunan bangsa ini sudah ada semenjak dulu. Makanya kemudian saling jaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Orang tidak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada konflik. Kalau nggak ada apa-apa. Ini dari dulu bangsa ini sudah. Loh, nenek moyang kita mengajarkan ini. Begitu setelah ini jadi, wong Islam teko. Orang Islam datang. Begitu orang Islam datang, ada pelajaran-pelajaran yang sudah jadi di sini. Di sana diajarkan wala yakhudu ala tu'amil miskin, di sini sudah jadi mangan ora mangan kumpul. Makanya setiap ono wong kumpul mesti dikei
Mangan, ini dikasih makan nggak ini Pak Bu? Lelano, jangan heran kalau orang sini punya terbiasa ngumpul. Apalagi para ulama menyadari betul punya potensi bangsa yang berbeda, punya gagasan besar, mesti dirukunkan. Agar ada kerukunan, maka tidak perlu saling menonjolkan diri. Para ulama datang tidak perlu menonjolkan aku ulama, reganono, enggak. Masuk ke bangsa ini, hidup bersama dengan bangsa ini. Seorang ulama menggunakan identitas bahasa Nusantara. Kiai mestinya Syekh Al-Fadil Al-Karim Azizi Hasbullah. Di sini enggak. Kiai Azizi Hasbul. Ya ulang ini kayak kiai muhafid. Tapi di bangsa ini yang namanya kiai bukan aku tok. Bareng-bareng karo kebo kiai selamat, bareng-bareng karo tombak kiai pleret. Tapi tidak berarti bahwa seorang ulama itu wedhus. Tidak berarti ulama itu bukan piye. Ini adalah konsep baru. Ulama mau diturunkan dalam apa? Dalam pemahaman binatang. Jadi kok akhirnya ada cara baru olo-olo ulama dengan alo-alo kebun binatang. Ini konsep baru yang sedang mereka mau dorong di Indonesia, agar kalau mereka agak suka dengan ulama yang mereka tidak suka akan menyebut dengan bahasa binatang. Lu saya menunjuk kiai kebo, kiai pleret, bukan kemudian ulama kebo, bukan. Ini adalah proses ulama. Sholat, sembahyang, musola, langgar pun biasa mawon. Karena Yamaha telah datang keduluan Honda, maka Yamaha mau disebut Honda di Indonesia. Itulah tepo sliro. Hondamu apa yuk? Mio. Lekit kapan Mio Honda? Nah itu dulu ulama kita jago masuk kepada subkultur sebuah bangsa. Salah Panasonic datang telat. Makanya kemudian Panasonic yang produksi pompa air diarani Sanyo. Kenapa Indomie telat datang? Maka ketika dia di sini disebut Sari seluruh pembalut kalah cepat dengan softtek, maka yang disebut pertama adalah softtek. Nah itu, makanya jangan heran pola itu dipakai ibu-ibu nek riyoyo. Seluruh bungkusnya kongwan isinya renggina. Loh, ini pola bersama. Loh akhirnya semua dirukunkan oleh para ulama. Yang tadinya strukturnya raja, hamba. Nggak bisa. Islam nggak bisa seperti itu. Semua setara, sederajat. Maka kehidupan antara raja dan hamba dibikinkan satu sistem baru di tengah-tengah, namanya musyarakah, hidup bersekutu secara bersama-sama, yang akhirnya dicerap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Itu pola baru. Raja yang mutlak kekuasaannya, hamba yang patuh kemutlakannya, itu dilebur oleh para ulama sesuai dengan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia, di Nusantara, dengan sebutan ra'iyah. Titipno Kanjeng Nabi. Akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kadang wong gak ndelok. Lho. Ra'iyah, nah ra'iyah iki nek ngumpul, tutukno rembukanmu wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahir konsep musyawarah. Bahasa Quran, kalau musyawarah ojo menang-menangmu dhewe lho ya. Tafassaku fil majalis wafsaku yafsakillah, maka ruang musyawarah namanya
majelis. Dan bahasa ini bukan bahasa sembarangan karena dikukuhkan menjadi bahasa konstitusi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di negara mana yang paling Islam nang dunia saiki dilihat? Ya Indonesia. Tapi karena waktu itu yang mengatur siklus ini semua adalah para wali. Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandang geser ke timur bikin kerajaan-kerajaan sistem ro'iyah di sana. Khatib Dahyan geser ke Kalimantan sistem ro'iyah di sana. Kemudian Aryo Abdillah teng Palembang bikin ro'iyah di sana. Maka ini menghasilkan murid-murid para wali membangun sistem ro'iyah, musyarakah dan musyawarah. Akhirnya begitu terbentuk sebuah kawasan besar. Kawasan inilah yang akhirnya disebut wilayah. Artinya apa? Inilah daerahnya para wali. Begitu dijajah Belanda, seluruh struktur para wali melawan ini semua. Begitu yang menjajah pergi, kawasan ini disebut, dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha sing ngatur sapa? Wilayah para wali. Terus kemudian sekarang ana peneruse para wali sapa? Santri. Lah makane santri mung arek nerusno tok. Terus caranya gimana? Rawat perbedaan ini jangan sampai tercerai berai. Apapun agamamu ada dalam lakum dinukum waliyadin. Apapun perbedaan sukumu ada dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi menjaga hidup bersama harus dilakukan. Maka kemudian kita punya slogan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu tercerai-berai. Maka yang menjamin orang tidak tercerai-berai adalah tali Gusti Allah. Maka seluruh perintah Allah kita jadikan sarana agar tidak tercerai-berai. Ngaji perintah ndak? Loh ngaji kok enggak perintah iki piye sampean? Ngaji ku ya perintah. Nggih, utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin niku wajib. Ono minal mahdi ilal lah wajib. Lah karena nyari ilmu itu wajib, ngaji ku perintah, maka ngaji dijadikan sarana agar orang bersatu. Maka ngajine santri bareng bareng. Oh, kayak gini Wati. Ini cara. Makanya kita rawat kebersamaan dengan selalu bareng bareng. Dongo, perintah mboten dongo niku. Perintah wong ud'uni astajib lakum. Karena perintah doa itu perintah, maka doa kita jadikan sarana bareng dengan berdoa kita bersama-sama, maka lahirlah istighosah kubro. Apa? Dongo-dongo toreko bareng kabeh. Sampai dongo ning masjid bareng bareng sing pinter tok sing donga Yai Azizi tok, sing donga liyane amin amin. Engko nek kepegelen amin bareng-bareng. Seluruh perintah kulu wasrabu mangan ngombe karena mangan itu juga perintah. Maka santri dan kita melaksanakan mangan bareng tumpengan ingkungan. Akhirnya kita rawat seluruh dengan selalu menggunakan sistem bareng. Tilek kuburan perintah mboten? Perintah. Fazuru haziarah kuburan. Maka kita punya kebiasaan kuburan menjadi sarana ngumpul bareng dandani. Terus di situ apa donga bareng dan gak ribut. Rombongan pertama ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rampung rombongan pojoke wis muni meneh. Astagfirullah. Iki rong rampung sebelah sallallahu ala Muhammad. Urung rampung niku. Sebelah wis muni. Sadona fid dunya, sadona fil ukhra. Wis ngono. Ya ora kok ribut. Aja ngono to, berpeki. Ndak. Rukun bersama-sama. Sampai sing teko gawa megapon tok. Rombongan dari Blitar ditunggu di bis. Ini rukun. Nah, apapun ajaran kalau dipegang oleh santri akan menghasilkan kebersamaan. Makanya bangsa ini dirawat. Akhirnya dengan dirawat bareng-bareng,
Akhirnya apa yang digagas oleh Bung Karno? Satu bangsa, satu bahasa. Ini terjadi. Terjadi gimana? Persatuan atas nama bangsa Indonesia terjamin. Sing wong Jogja dolan ning Blitar nilii makame Bung Karno. Sing wong Blitar nilii Demak tengok makamnya Sunan Kalijaga. Sing wong Demak tengok Blitar makame Bung Karno. Wong Blitar nengok Surabaya ziarah makame Sunan Ampel. Ini terjalin, maka orang Blitar cinta Demak, orang Blitar cinta Surabaya. Orang Demak cinta sama Blitar. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah hubbul waton minal iman. Itu jadi penjenengan mau jadi bupati membangun Blitar, jangan sekali-sekali melupakan cara-cara santri. Kenapa? Lah nek ora dicekel santri bubar. Ndonga wis bareng-bareng ora oleh saiki ndongane ijen zikir bareng-bareng tadi ijen terus ndongane ngene maune driji 10 karek sitok ngene tok. Lho ya bisa maneh. Kuburan menjadi sarana opo srik ora rono akhire. Makan bareng-bareng ora ono tuntunane ijen. Santri sembahyang melu trimo ngenteni adep-ngadep Gusti Allah lho ngenteni koncone. Iki nek gawe santri ndak ada. Adzan zuhur mestine 11:30 karena temennya masih di sawah dinteni sampai 1:30. Ora langsung Allah. Ndak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngenteni. Urung teko Robbana, Robbana karo tolah-toleh. Ono teko siji ora langsung sembayang malah ngerokok ngarep masjid. Sing gaene pegel tombo ati wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Nek gak teko-teko baru ngamuk deh. Diurugi anjang-anjang lho. Ini kalau agama dipegang oleh santri, dipegang oleh penerus para wali, agama akan menjadi alat pemersatu terbentuknya kesatuan bangsa dan negara. Yang dijaga oleh aparatur pemerintahnya. Lho itu saling jaga. Kula Gus Azizi Kiai nuturi sampean. Untuk apa? Beragamalah yang baik, tapi yang menjaga kelangsungan manusia, yang menjaga kebersamaan agar terjamin, ini tugasnya sapa? Negara. Lah itu makanya membentuk satu bangsa dalam sebuah negara itu adalah jaminan berlangsungnya apa? Berlangsungnya manusia dan berlangsungnya agama. Manusia itu sudah baik, menjadi sangat sempurna ketika ketekan agama, tapi kebaikan manusia, sempurnanya agama tidak terjamin ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Suriah agamane apik, menungsone apik luwih bangir, tapi tidak terjamin keamanan bangsanya, dua-duanya runtuh di Suriah. Iran runtuh semuanya, tapi di sini walaupun lele pesek-pesek gini agamane ya standar sekele ngono ya. Tapi karena punya sistem keamanan bangsa dan negara, semua terjamin keindahannya. Nggih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tetap terjamin, amanu wa amilus sholihat terjamin. Karena apa? Kita punya baladil amin, punya konsep bangsa dan negara yang aman. Lah urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati karo Pak Polisi, Pak TNI, yang aparat negara Forkompimda. Nah urusan ngaji, urusan kula kali Kiai Azizi. Tapi jangan sampai kelangsungan bangsa dan negara ini tidak bisa lagi menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Loh, makanya nenek moyang kita dulu menjamin itu semua. Apakah bangsa ini setelah merdeka mau berkiblat kemana? Pikir bener. Ada yang menawarkan mari kita berkiblat kepada Eropa. Baru berbicara mari berkiblat pada Eropa, udah dikritik, disindir sama nenek moyang kita, tapi tidak tunjuk hidung. Ada salah satu pujangga kita menulis kitab sastra namanya Salah Asuhan.
Apakah akan kita ikut dengan cara Belanda? Tidak tunjuk hidung, tulis sebuah naskah yang sangat indah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti cara di Arab sana? Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Sultan Takdir Ali Shahbana menulis Siti Nurbaya. Maka bangsa ini dari dulu sudah terbiasa dalam perbedaan. Makanya ketika dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI juga nggak bisa. Bangsa ini dari dulu takdirnya ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah bangsa Indonesia. Lha iki jenenge fid dunya hasanah. Lah apa Pak Dewi ora duwe fil akhirati hasanah? Duwe. Wis rasa dadak ribet. Kita insyaallah fil akhirati hasanah wis duwe agama menggok-menggok tekan Afrika ora kebagian, menggok-menggok Suriah gak apa Eropa gak kebagian, tapi kene sing nyelempit ngene isih kebagian agama. Punya ulama-ulama, punya pewaris nabi. Yang jenengan punya Kiai Azizi. Wong sak Indonesia iki nek wis muni Kiai Azizi ngene tok onone. Ra ono sing yo sapa enggak. Kalau sudah berbicara usul fikih dina iki sing wong ribut fikih ngene-ngene iku ono fikih mlaku iki Kiai Azizi. Lha kita takok apa lho. Beliau ulama masa depan yang paham. Kita punya al ulama warasatul anbiya. Beliau mewarisi ilmu dari Lirboyo. Duwe. Jadi kita punya pewaris. Lirboyo mewarisi ilmu dari mana? Dari Tebui, dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Asy'ari, mondok Kiai Khalil, mondok Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi sama Kiai Khairon. Kiai Khairon dari Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali, diwarisi Kiai Sufyan Tuban, diwarisi Kiai Jabbar Tuban, diwarisi Kiai Abdurrahman Lasem, diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo, diwarisi Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi jeung Sunan Kalijogo, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, diwarisi Syekh Jumadil Kubro, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Ahmad Jalaluddin, diwarisi Said Abdul Malik, diwarisi Said Alawi Amil Faqih, diwarisi Said Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi Said Ali Khalid Qasam, diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Alwi, diwarisi Said Ubaidillah, diwarisi Said Ahmad Al Muhajir, diwarisi Said Isa, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Ali Uraidi, diwarisi Said Ja'far Shadiq, diwarisi Said Muhammad Bakir, diwarisi Said Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali, langsung diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe. Cuman kan jenenge warisan, ono sing entuk akeh, ono sing entuk saiki. Kalau kados Yai Aziz niki grosir. Nah sampean iki kan pengecer. 30 juz ana sing mung diecer Yasin tok ono. Mula kiai gawe toko cilik jenenge Yasinan, sing bagian arep ngecer kulhu gege toko cilik jenenge tahlilan, sing bagian ngecer Bismillahirrahmanirrahim toko cilik jenenge suwuk loro itu. Ibu-ibu diwarisi sak kalimat tok, nek diceluk bojone jawaben nun. Lha niku ya Allah, disyukuri. Jadi itu loh, disyukuri. Hadis sakmono akeh, ana sing hafal akeh Kiai Azizi kathah niku grosir kok. Sampean kan pengecer. Ana sing hafal mecer lan loro tok, kulo bidatin dolalah, kali innamal amalu bin niat. Mula hadis loro niku biasa gelut. Apa ono pancen hafale mek loro. Donga grosir ya akeh, lah nek pengecer mek loro donga mangan kali donga ngising tok. Ya wis ndak apa-apa, kita syukuri. Insyaallah la azidan nakum ditambah. Itu jadi kita ini lengkap fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wong duwe agamane Gusti Allah. Dengar kita. Waqina ada benar. Waqina ada benar semoga selamat. Nek kuwatir ya dititipno ngono tok iki. Kira-kira kok kuwatir gak selamat titipno kapal gede, kapal Kanjeng Nabi didono ila hadratin Nabi Yilmus Tofa, nggo ngisore kapale para nabi wa ila jamil anbiya wal mursalin, terus kapale para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru kapale Mbah Buyut dhewe para kiai wali abaina masyayikhina
Engko ben selamat pitipna wa khususun ila ruhi wa'dul al-Fatihah. Lha kan iya wong sampean ra duwe wifi. Wong ora tau download. Nek para wali kan download subhanallah 5 tahun, 10 tahun duwe wifi. Dadi nek iso nggo share it, nah sampean jak download turu. Yalah. Akhirnya senengane golek wifi gratisan. Nah karena khol moro kok mesti oleh wali apa itu umatina khusus nurhi wa'dul Fatihah. Biasa. Ngono sing ora ngandel, mosok ngono iso didom. Ra iso ora tutuk, jare sapa wong tinju wae tutuk. Lho sampean kan ra melu tinju, sing ngero tinju kan tukang syuting ning kono ning Las Vegas. Syuting 1 orang, naikkan ke satelit. Terus dibagi wong sak donya jenenge apa siaran langsung bagiannya sama pada jam yang sama. Mula ana wong ora ngandel donga iso didom wong iki ra duwe TV. Lha ayo carane kono ulama makane masyaallah. Ini kita jaga. Nah, menjamin kebersamaan ini karena musyawarah. Ada pemimpin sing standarte wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi, maka harus ada musyawarah. Ada pemilihan lah, paling kecil pilkades, kepala dusun niku. Yes, biasa pilihan-pilihan di bawah, syukur-syukur ono sapine alhamdulillah. Nah, biasa. Lha nggih jer besu ki mawa. Yo ra ketang neluk tanggane aku sesuk nyalon kepala desa mangan sik yo Kang. Ayo. Wong sampean arep nyoblos kok istirahat setengah hari biasane nguli ki ana 20.000. Nah, biasa. Lah biasa, ngono kok ribut lho sampean wong 20.000. Apakah ini suap? Oh, ora 20.000 lho kok suap. Suap ya 15 juta, 10.000 suap. Mula jenenge jangan mani politik, jeneng ana uang bensin ngono ae. Kula niku duka mangke Kyai Aziz niki ngukumi pripun. Lah niku mangke dilanjutkan dalam pilbub terus milih bupati. Arep didelik yo ora iso, tetep ana seselane biasa ngono ya. Nggih mau sesel-seselan ngono ya wis biasa, ora nyeseli. Ana sing ora nyeseli, kenapa? Karena memang sudah tokoh masyarakat, ora perlu nyangoni ya ono, karena memang dia menjadi bagian dari masyarakat. Ana sing gak tega ya mulai disangoni, dadi nek diterima ya jenenge uang bensin, nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisyara. Aja dijenengi mani politik ribut engko nek politik. Riang gembira, makanya orang menyebut pesta demokrasi. Seneng-seneng. Terus naik lagi pilgub munggah meneh pilpres. Jadi pilpres yang kita laksanakan itu kelanjutan pilkades. Jadi dia bukan perang badar. Wah, itu kelanjutan di pilkades. Lu kok tekan perang badar. Kalau tidak kau menangkan kami. Wis ora usah ngono, iku terusane pilkades ae lho. Ya wis biasa perang umbul-umbul, mbiyen gambar telo, saiki gambar menungso. Udah. Tapi kita punya pembelajaran yang luar biasa dari 2 orang negarawan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ternyata setelah kontestasi politik yang begitu keras, kita gak pernah membayangkan ternyata seorang negarawan tetap berpikir bangsanya, maka mereka bersatu bersama membangun bangsa Indonesia. Cuman ya sakno supportere juga gelo saya ya ndak apa-apa ya, jenenge wong gelo iki oleh ngono lho. Ya itu bener-bener cara penyelesaian Indonesia, cara penyelesaian bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita akan menyongsong milenial. Milenial itu lintas bangsa, lintas negara. Yang kita pakai ya dipakai oleh orang Eropa. Kita pakai WhatsApp, orang sana pakai WhatsApp. Kita pakai Samsung, orang sana pakai Samsung. Kita pakai Facebook, orang sana pakai Facebook.
Anak-anak kita tiba-tiba bergaya bergaya Korea, rambutnya miring ini. Oh no, itu ono sing Korea sitok itu gitu. Aku apal jakete iki Korea. Itu Korea jakete ijo. Tapi ku termasuk sampean sing ngrubono omah wingi ora. Nah itu sama. Makanannya orang Indonesia bisa sama dengan makanannya orang Itali, sama-sama makan spaghetti. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab. Itu milenial, tapi yang nggak bisa kita lampaui cuma satu. Ketika kita melewati sebuah negara, kita tetap ditanya pasportmu mana. Lim Swee Liong, orang terkaya di Indonesia, yang kita Cina-cinakan, tapi begitu masuk negara Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Iya, orang-orang kita yang turunan Arab pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, apalagi kita yang berwajah Indonesia. Pak Bupati ke Malaysia tetap ditanya pasportmu mana. Semua Pak Kapolres ditanya. Loh itu artinya batas terbaru dari bangsa dan negara. Itu jelas batas milenialnya adalah batas kebangsaan dan kenegaraan. Maka jangan lupakan bangsamu, jangan lupakan negaramu. Jangan jelek-jelekkan bangsamu, jangan jelek-jelekkan negaramu. Amerika pernah kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Dia bikinkan film Rambo 1-6. Amerika pernah kalah di Timur Tengah dengan Saddam Hussein, bikinkan Hot Shot 1-2. Kegagalan dengan Usama bin Laden, dibikinkan 12 Strong. Amerika pernah ditekan secara spiritual oleh Cina agar tidak malu bangsanya, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, dia bikin spiritual baru ala Jepang, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jadi ini Jepang tidak boleh malu dalam restorasi Meiji dan Tokugawa agar bangsanya tidak malu. Bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Lho kiai milenial ya ora ngono ki kawur ae. Nggih. Ninja Hattori. Nurut lagi anakku ya cilik, aku ya hafal. Malaysia setelah menjadi pusat teroris dan gerakan-gerakan radikal, akhirnya dia terpaksa mengembalikan masa depan Malaysia kepada anak bangsa Malaysia, si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh lupa, Pin, kamu jangan lupa. Bangsamu gak bisa lepas dengan ras India. Dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina di sana, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia yang bangun Malaysia, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Hebat. Bangsa Indonesia latihan, mari kita kenalkan kembali bahwa kita Indonesia. Jangan membuat malu Bung Karno, Wong Blitar. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Blitar itu Bung Karno. Jangan. Kita punya bangsa, kita punya negara, semuanya. Bahkan perintah Gusti Allah kalah dengan aturan negara. Begitu visa dicabut, umroh rasido. Apa sama naruh ngayal? Ini perintah Gusti Allah ora iso kalah karo kebijakan negara. Ngono. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ini sudah memiliki segalanya. Garek syukure, tinggal syukurnya. Agar kita selalu bersyukur, mulai ya harus ada sinergi membangun bangsa dengan cara kebangsaan, dengan cara agama, tidak boleh dilepaskan untuk membangun bangsa dengan cara-cara yang lain. Mula Pak Bupati nek iso acara ngeten iki ana tumpenge. Lah ada tumpengnya, ada ingkungnya. Biar didongani kali para kiai. Akhirnya panganan dadi panganan barokah. Kalau makanan yang dimakan jadi makanan barokah, yang disimpan di dalam sulbi adalah nutfah barokah. Lah nek nutfah barokah tinggawe anake barokah. Lho apakah makanan bisa nyimpen doa? Ya iso, wong kaset iso nyimpen swara. Belum makanan itu bahaya kalau didoakan. Perempuan dicintai nggak mau, kasih makanan dongakno Naumin Sulaimana, I love you. Ora gelem Naumin Sulaimana ya diwacana sunah mata kaji ajiku jaran goyang. Lo makanya Pak Bupati waktu nyalon besok pasti takut dengan makanan kalau nggak kenal.
Iki panganan kondi ngono. Mesti sama penasihat spiritualnya jangan dimakan Kiai, ada linggisnya. Waduh. Lah itu panganan barokah. Mangane wong nek mbiyen niku masih bodoh-bodoh, sregep nekani undangan, ono panganan berkate dipangan, mulai anake apik karena nyimpen nutfah barokah. Kalau wong saiki ra paham, angger ono acara ra ono berkate. Nek ono berkate ya berkate elek, cilik apa garing. Mine kriting, rada apek. Akhirnya pas wayahe dipangan ya ora enak. Go mulai pakakno pitik, akhirnya pitike sing barokah. Lengge kok yang rajin. Itu makanya hari ini terjawab sudah ketika aliran-aliran keagamaan mulai menyerang negara, mulai menyerang ini, yang istiqomah mempertahankan adalah siapa? Santri. Maka siapapun yang jadi penguasa, kalau sampai kemudian melupakan santri, alamat negara bangsa bakar kocar kacir, karena tidak ada lagi menjaga teritori dengan cara bersatu secara bersama-sama. Lu gila, hah? Lu apa sih mengok ini? Lah itu makanya Pak Bupati, siapapun nanti yang akan jadi bupati. Ya wong iki ora suwe kok bupati, mek 3 tahun setengah. Iya, bukan 5 tahun lah. 4 tahun lah paling. Wong ketabrak pilkada bersama nanti. Mula aja serius-serius, aja seru-seru. Bangun sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya. Nggih, soalnya kula dinteni teng masjid setunggal malih niki. Masjid kota, muga-muga sedaya barokah. Nggih, jaminan. Pejab dua. Nggih. Nggih, kula tutup, muga-muga sedaya barokah. Nyuwun barokah donga kali Yai Aziz nggih. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.